negara Yaman, sebagian negara Yaman pernah menjadi negara yang sebagian bangsanya itu mengikuti faham syuyu'i atau komunis. Di antara mereka diisukan sebagian adalah tokoh-tokoh Yaman yang ikut di organisasi komunis Yaman. Misalnya tidak berarti tidak fakta. Misalnya iya, itu individu. Akan tetapi misalnya ada sebagian oknum orang Arab terlibat di organisasi komunis atau organisasi terlarang lainnya, tidak ada alasan dengan serta-merta kemudian menganggap semua habaib komunis. Tidak boleh demikian. Akan tetapi itu individu. Apabila itu terjadi, nah, bagaimana ini? Yang sahabat saja itu dulu latar belakang dari orang tua yang berbeda-beda. Orang tuanya buruk tidak berarti anaknya buruk. Saya baca di sebuah literatur kitab bernama Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab, jilid 3 karya Ibnu Abdul Bar, nomor 1857. Di sini disebutkan Ikrimah. Ikrimah ini sahabat Nabi, anaknya Abu Jahal, musuhnya Nabi. Dan Ikrimah ini dulunya juga musuh Nabi. Kemudian Ikrimah ini Islam dan pembela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah boleh kita mengatakan serta-merta seluruh anak Abu Jahal itu buruk semua? Lahir dari Abu Jahal, Ikrimah menjadi sahabat Nabi. Maka tidak boleh kita mencaci anaknya Abu Jahal yang sudah Islam menjadi orang baik. Kita caci dengan mencaci ayahnya, menyakiti anaknya. Maka Ikrimah oleh Nabi Muhammad SAW mengumumkan di hadapan para sahabat, inna Ikrimata ya'tikum, sesungguhnya Ikrimah akan datang kepada kamu sekalian. Fa idza ra'aitumuhu, maka apabila kalian melihatnya, fala tasubbu abahu, maka janganlah mencaci ayahnya Ikrimah, yakni Abu Jahal. Fa inna sabbal mayyiti, maka sesungguhnya mencaci yang sudah meninggal dunia, yu'dzil hayya, menyakiti yang hidup. Kemudian di kitab Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab karya Ibnu Abdul Bar, nomor 3368, Abu Lahab yang disebut dalam Al-Quran Abi Lahab punya putri Durrah binti Abi Lahab. Ini masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi yang setia. Beliau meriwayatkan satu hadis dari Nabi SAW mirip yang disabdakan Nabi tentang Ikrimah tadi. Ada sabda Nabi SAW, la yu'dha hayyun bimayyitin, tidak boleh yang masih hidup disakiti dengan yang sudah mati. Jadi kalau nenek moyang di antara orang Arab misalnya ada yang komunis, tidak boleh kita serta-merta bahwa seluruh anak cucunya ini agen komunis. Ya, seperti selain Arab juga demikian. Misalnya bangsa Indonesia, ada sebagian bangsa Indonesia yang ikut komunis, ideologinya komunis, kemudian anaknya menjadi orang baik,
Bahkan di antara anaknya mungkin ada yang hafal Al-Quran. Bahkan di antara anak orang komunis Indonesia ada yang menjadi ulama, mungkin juga. Bahkan ada yang menjadi ilmuwan yang baik. Bahkan ada yang menjadi cendekiawan Muslim. Sangat mungkin. Kita tidak boleh menganggap seluruh anaknya orang komunis di Indonesia ini buruk semua anaknya. Karena di antara mereka ada yang di jalan yang benar. Ada yang menjadi ulama mungkin, ada yang menjadi intelektual Muslim mungkin, ada yang menjadi pengusaha Muslim mungkin. Inilah kita harus objektif dan berpikir yang jernih. Masalah kedua, keturunan, silsilah. Saya baca di sebuah hadis di jilid 9 Tuhfatul Ahwadi, hadis Sunan Tirmidzi, nomor hadis 3270, dengan syarah Sunan Tirmidzi Tuhfatul Ahwadi jilid 9 halaman 147-148 karya Muhammad Abdurrahman ibn Abdurrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, lengkapnya, ya ayyuhan nasu, wahai segenap manusia, innallaha qad azhaba ankum ubayyatal jahiliyah. Wahai segenap manusia, sesungguhnya Allah sungguh menghilangkan dari kalian kesombongan, kecongkaan, kebanggaan model jahiliyah, wa ta'adumaha, dan merasa agung, merasa besar model jahiliyah, bi'abaiha, membanggakan ayahnya, membanggakan kakeknya, membanggakan buyutnya, buyutnya, canggahnya, silsilahnya. Allah menghilangkan kesombongan itu, tidak boleh ada lagi. Yang penting, fannasu rajulani, manusia itu ada dua macam, laki-laki dua macam. Rajulun barrun taqiyun karimun 'ala Allah, laki-laki atau manusia baik, takwa, mulia di sisi Allah. Wa fajirun syaqiyun hayyinun 'ala Allah, durhaka, sengsara, hina di sisi Allah. Ini jelas, tidak boleh membanggakan diri. Bukan hanya orang Arab, orang Jawa pun tidak boleh membanggakan nasabnya. Kalau orang Arab tidak boleh bangga nasab, membanggakan silsilahnya, kita orang Jawa pun tidak boleh sama. Orang Arab, baik habaib atau bukan habaib, jangan menyombongkan nasabnya, jangan menyombongkan silsilahnya. Arab, habaib atau bukan habaib, kita bangsa Indonesia, kita suku Jawa, kita suku Madura, kita suku lainnya, tidak boleh kita menyombongkan kesukuan kita, menyombongkan bangga diri, apalagi dengan menyakiti yang lain. Tidak boleh sama. Menyombongkan silsilah kita, kita keturunan Eyang siapa, kita keturunan Sunan siapa, kita keturunan Habib siapa, sama-sama tidak boleh menyombongkan diri, membanggakan diri. Itu larangan Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya habaib, bukan hanya orang Nusantara.